Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Zanugroho dari kelas F5 dengan NIM 235 120 30 3111 Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar materi tentang learning disabilities, yaitu mengenal, mengidentifikasi, dan juga mengembangkan strategi pembelajaran adaptif dalam mata kuliah psikologi disabilitas ini. Nah, topik ini tuh penting banget teman-teman karena sering kita temui di lingkungan sekolah. Tapi kadang masih banyak yang salah paham. Jadi lewat presentasi kali ini saya ingin mengajak teman-teman buat paham gimana sih sebenarnya kondisi ini dan juga gimana kita sebagai calon psikolog bisa bantu teman-teman learning disabilities. Oke, jadi yang pertama-tama apa sih itu learning disabilities atau kita bisa sebut juga dengan LD. Secara sederhana, LD itu gangguan pada cara otak memproses informasi ataupun juga gangguan neuropsikologis yang menghambat satu atau lebih kemampuan dasar dalam memahami atau menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, tapi penting banget buat diingat teman-teman, learning disabilities itu bukan karena anaknya malas atau tidak cerdas. Anak dengan learning disabilities itu umumnya punya kecerdasan normal, bahkan kadang tuh di atas rata-rata. Misalnya, cuma di cara otaknya itu memproses informasi aja, yang sedikit berbeda dari kebanyakan orang. Karena learning disabilities itu nggak kelihatan secara fisik, bisa juga kita sebut dengan hidden disability. Biasanya baru ketahuan tuh pas anak masuk sekolah dasar, saat mulai belajar baca tulis, dan juga hitung. Nah, sumber ini tuh saya dapatkan dari Halahan Kaufman 2006 dan juga APA 2022. Nah, dengan dua definisi besar ini, itu tuh ada dua definisi yang berbeda, teman-teman. Jadi, yang pertama ada dari IDEA atau Individuals with Disability Education Act. Menurut mereka, LD itu gangguan pada satu atau lebih proses psikologis dasar yang berhubungan dengan pemahaman dan juga penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Artinya, anak itu bisa kesulitan membaca, berbicara, menulis, ataupun juga berhitung. Tetapi, penyebabnya itu bukan karena masalah penglihatan, pendengaran, ataupun kecerdasannya. Nah, sedangkan versi National Joint Committee on Learning Disabilities itu menjelaskan bahwa learning disabilities ini itu gangguan yang heterogen, alias gejalanya tuh bisa beda-beda tiap anak dan sifatnya tuh intrinsik, jadi berasal dari dalam diri individu, tepatnya dari saraf pusatnya. Nah, menurut Hallahan dan Kaufman itu, anak dengan learning disabilities itu punya 6 karakteristik utama atau juga kelompok masalah utama. Jadi kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Ada yang pertama, prestasi akademiknya rendah. Jadi meski udah belajar yang keras dan lain-lain, ada anak yang nilainya tetap gak maksimal. Jadi dia tuh kesulitan kali hitung, baca, tulis, hitung. Yang kedua, adanya masalah perseptual motorik. Misalnya, suka nulis huruf kebalik antara B sama D atau gerakannya tuh agak sedikit ceroboh. Ketiga, adanya gangguan atensi. Jadi mereka ini gampang banget terdistraksi atau juga sulit fokus. Yang keempat, ada masalah memori dan metakognisi, alias gampang lupa ataupun susah merencanakan tugas. Yang kelima, masalah sosial emosional, sering minder atau susah bergaul, jadi anak ini tuh kesulitan untuk berinteraksi dan rentan ditolak teman sebaya. Dan yang terakhir adanya masalah motivasional. Biasanya muncul perasaan seperti, ya udahlah aku emang gak bisa, atau yang kita bisa sebut juga dengan learned helplessness. Nah, berikut ini juga ada karakteristik tambahannya. Selain karakteristik yang tadi kita sebut, misalnya ada karakteristik tambahan, misalnya kayak mereka sulit memahami arah, sering bingung kanan dan kiri, perkembangan bahasanya agak terlambat, terus juga perilakunya tuh kadang berubah-ubah. Ada juga yang sering cemas dan punya kepercayaan diri rendah karena pengalaman gagal terus-menerus di sekolah. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, setiap anak dengan learning disabilities itu unik. Jadi gejalanya itu nggak bisa disamaratakan karena tiap anak punya kekuatan dan kesulitannya sendiri. Ada sumber tambahan tuh yaitu dari Lerner and Jones 2016 dan Snowling and Hulme 2020. Nah, berikut ini kita bakal belajar dengan jenis-jenis learning disabilities atau bisa kita sebut juga 3D profile. Learning disabilities itu sebenarnya luas banget, tetapi
yang paling umum dikenal tuh ada 3, atau bisa kita sebut juga dengan 3D. Yang pertama disleksia. Teman-teman mungkin sudah familiar, yaitu kesulitan membaca dan mengenali huruf. Yang kedua itu ada disgrafia, kesulitan menulis dengan rapi dan teratur. Dan yang terakhir ada diskalkusia, kesulitan memahami angka dan logika matematika. Menariknya, menurut data di Amerika, sekitar 8,4% tuh anak sekolah punya disabilitas, dan 40% diantaranya termasuk kategori learning disabilities ini. Jadi, kasusnya tuh cukup banyak dan harus jadi perhatian di pendidikan. Berikutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab learning disabilities. Nah, faktor ini cukup beragam teman-teman, tapi secara umum bisa dibagi secara 4. Yaitu yang pertama ada genetic risk atau resiko genetik. Kalau ada riwayat learning disabilities di keluarga itu resikonya lebih tinggi untuk terkena. Yang kedua, adanya paparan toksin ataupun zat berbahaya. Biasanya itu selama kehamilan, misalnya alkohol ataupun obat-obatan. Terus yang ketiga itu ada faktor medis. Ini itu seperti bayi lahir prematur atau mengalami gangguan otak ringan. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah, misalnya tuh kayak kurang stimulasi belajar atau metode pengajaran yang kurang cocok, ataupun juga bisa terjadi karena stres emosional. Jadi intinya tuh learning disabilities itu bukan karena anaknya tidak berusaha, tapi karena memang ada faktor biologis dan juga neurologis yang berperan. Nah, berikut ini juga ada identifikasi learning disabilities. Nah, karena tadi sifatnya hidden ataupun tersembunyi, learning disabilities itu sering banget baru ketahuan setelah anak itu mulai belajar di sekolah. Biasanya tuh guru yang pertama kali sadar. Misalnya, anak selalu tertinggal, tulisannya sulit dibaca, terus nilainya turun walau udah rajin belajar. Nah, guru-guru tuh biasanya melakukan observation dan documentation. Di situ mencatat tanda-tanda akademik seperti tadi, tulisan tidak berbaca, kesalahan huruf berbalik, dan juga prestasi yang rendah. Lalu yang kedua, adanya asesmen psikometrik. Nah, itu bisa dilakukan dengan tes kemampuan intelektual dan juga prestasi akademik. Terus identifikasinya itu bisa pakai pendekatan RTI. Sekarang tuh banyak dipakai ataupun kita bisa sebut response to intervention. Nah, itu biasanya guru memberikan pembelajaran tambahan lalu dilihat apakah anaknya itu menunjukkan kemampuan. Dia tuh menilai apakah kesulitan disebabkan oleh metode belajar yang tidak efektif ataupun faktor internal anak. Kalau setelah diintervensi tetap tidak meningkat, baru dilakukan asesmen lebih lanjut oleh psikolog pendidikan. Kita juga bisa menggunakan metode tambahan seperti observasi kelas, wawancara, dan juga tes membaca atau matematika dasar. Nah, berikutnya adanya hambatan persepsi visual. Nah, salah satu ciri khas dari learning disabilities itu adalah gangguan persepsi visual. Misalnya, anak sulit membedakan huruf-huruf yang mirip, kayak B dan D, atau angka 6 dan 9. Itu kita bisa sebut juga dengan diskriminasi visual. Kadang mereka juga gampang terganggu kalau belajar di tempat ramai, karena sulit fokus ke satu hal, yaitu figure and ground. Terus ada juga yang kalau menggambar atau menulis hasilnya tuh nggak proporsional. Misalnya hurufnya ada yang hilang atau ukurannya nggak sama. Nah, ini semua tuh bukan karena malas teman-teman, tapi karena otaknya tuh memproses visual dengan cara berbeda. Itu tadi bisa kita sebut juga dengan visual closure dan juga kesulitan visual motorik. Nah, yang berikutnya adanya dampak sosial dan emosional. Dampaknya anak dengan learning disabilities itu tuh sering merasa berbeda dan tertinggal dari teman-temannya. Kalau tidak ditangani itu bisa timbul rasa minder, frustasi, bahkan depresi. Dan juga anak tuh bisa mengalami isolasi sosial. Makanya dukungan emosional tuh penting banget, baik dari guru, orang tua, maupun teman-teman sekelas atau sebayanya. Satu hal yang sering saya tekankan, mungkin anak dengan learning disabilities itu bukan tidak bisa belajar, tapi butuh belajar yang berbeda. Kita belajar tentang strategi intervensi dan juga dukungan. Nah, sekarang bagian yang paling penting gimana sih caranya tuh membantu anak learning disabilities ini. Beberapa strategi yang terbukti efektif antara lain dari sumber Snowling and Hulme, Hallahan et al. Dan juga Wong et al. Itu yang pertama ada remedial teaching atau pengajaran ulang dengan cara yang lebih bertahap dan menggunakan berbagai indera, misalnya visual, suara, gerakan, atau kita bisa sebut juga dengan auditory dan kinestetik. Yang kedua ada individualized
Education Program atau EAP. Jadi tiap anak itu punya rencana belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga, adanya dukungan emosional dari guru dan orang tua. Yang keempat, pelatihan metakognitif, biar anak itu tahu cara belajar yang paling cocok buat dirinya. Dan yang gak kalah penting, adanya kerjasama antara guru, psikolog, dan juga orang tua. Nah, jadi kesimpulannya dari materi learning disabilities ini tuh, learning disabilities itu bukan tanda seseorang bodoh ataupun malas, tapi tanda bahwa otaknya tuh punya cara unik untuk belajar. Yang dibutuhkan tuh bukan belas kasihan, tetapi pemahaman dan dukungan yang tepat. Dengan deteksi dini, pendekatan individual, dan lingkungan belajar yang inklusif, anak-anak learning disabilities tuh bisa berkembang sama baiknya seperti anak-anak lainnya. Oke, jadi itu mungkin penutup pembahasan tentang learning disabilities kali ini. Semoga setelah ini kita semua bisa jadi lebih peka terhadap teman atau siswa yang mungkin mengalami kesulitan belajar. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi learning disabilities pada kali ini. Nah, karena peran kita sebagai calon psikolog mungkin bukan cuma mengajar, tetapi juga memahami. Jadi teman-teman bisa lebih peka untuk dengan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.